Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Bersama saya Anggi Pradita dalam iFrame. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Dermaga Seibaung, Kabupaten Oki. Kita tadi sudah berjalan melalui perjalanan dari Seilais di Kota Palembang dengan jarak tempuh sekitar 2-2,5 jam. Nah, hari ini kita akan melihat seperti apa pelatihan gabungan dari penanganan karhutlah yang ada di sini. Ikut saya terus ya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Sport Center Oki Pulp and Paper Sungai Baung dalam rangka apel pembukaan pelatihan gabungan penanggulangan karhutlah multi stakeholders bersama TNI Polri, BPBD, perusahaan dan juga pelatih dari Manggala Aktif. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Iriansyah selaku Kepala BPBD Sumatera Selatan. Ada pertanyaannya mengenai penanggulangan karhutlah yang ada di Sumatera Selatan saat ini. Baik, Pak. Kalau untuk tugas utama dari BPBD sendiri dalam penanggulangan karhutlah seperti apa, Pak? Baik, jadi Sumatera Selatan salah satu daerah yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan. Sumatera Selatan hampir setiap kabupaten sering terjadi kebakaran hutan, terutama di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan beberapa kabupaten lainnya yang ketika kering kemarau akan mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini suatu bencana yang harus kita antisipasi, harus kita hadapi bersama. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini mengganggu transportasi, mengganggu kesehatan, mengganggu hubungan bilateral. Gangguan transportasi baik darat maupun udara. Oleh sebab itu, untuk pencegahan lebih penting kita menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini. Salah satu upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan adalah melalui pelatihan bersama, pelatihan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan. Nah, hari ini Bapak Kapolda sudah menginstruksikan kepada seluruh Polres dan TNI Polri dan diperakasi oleh Sinarmas untuk melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu. Ini luar biasa. Kami apresiasi kepada pihak kepolisian, dalam ini Bapak Kapolda, Bapak Gubernur juga sudah menginstruksikan pada kita untuk siaga kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Baik, kalau untuk timnya sendiri untuk ikut dalam pelatihan dalam penanggulangan karhutlah ini berapa banyak tim dari BPBD? Ya, kalau sekarang ini sudah diikutkan pelatihan kebakaran hutan dan lahan ini secara terpadu lebih kurang 260 orang. Ini salah satu embrio untuk pencegahan kebakaran. Ini bisa dikembangkan lagi setiap OPD maupun TNI Polri yang ada di lain. Kalau kita lihat kebakaran hutan lahan di Sumatera ini cukup luas ya, cukup besar. Kalau terjadi di lahan gambut ini sulit kita padamkan. Oleh sebab itu api kecil cepat kita padamkan. Makanya pelatihan-pelatihan ini penting. Di samping untuk pelatihan, kita juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat jangan sampai membuka lahan cara membakar. Ini salah satu ancaman kita. Kalau asap kebakaran hutan dan lahan ini sudah terjadi di daerah kita, yang terjadi di desa, di kecamatan, di hutan, di kebun, ini berbahaya bagi masyarakat kita, khususnya di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kalau untuk saat ini sendiri, apakah sudah terpantau adanya titik api? Iya, hotspot ada terpantau, tapi bentuk titik panas, belum titik api. Kalau sudah ada titik api, sudah cepat kita padamkan. Api kecil apapun kita padamkan bersama-sama. BPBD, Manggala Aktif, TNI, Polri, masyarakat yang ada di sekitar wilayah kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu kami menghimbau, mengajak kepada masyarakat yang ada di wilayah kebakaran hutan dan lahan untuk bersama-sama. Mari kita jaga lingkungan kita, jangan ada sampai masyarakat membuka lahan dengan cara bakar. Kalau sudah terjebakar, api besar sulit dipadamkan. Nah, inilah yang bahaya bagi kita. Asap menjadi ancaman, baik ancaman kesehatan kita sendiri, ancaman transportasi, bahkan gangguan flora-fauna juga mati akibat daripada kebakaran hutan dan lahan. Bahkan sampai ke negara tetangga asapnya itu. Ini yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu pencegahan lebih penting daripada kita menanggulangi. Oleh sebab itu air ini sangat penting digunakan karena api bisa dipadamkan dengan air. Oleh sebab itu kita bersama-sama pihak-pihak perusahaan untuk membuat kanal blocking, membuat embung,
untuk bisa air tersedia. Ini salah satu upaya kita. Di samping itu juga ada teknologi modifikasi cuaca untuk hujan buatan. Ini salah satu untuk membasahi lahan-lahan yang ada, yang lahan gambut khususnya atau lahan kering. Ini salah satu untuk pencegahan membasahi lahan-lahan supaya tidak mudah terbakar. Baik, jadi selama sejauh ini seberapa jauh efektivitas dari sinergitas sejumlah stakeholder yang terkait dalam Wah, ini sangat efektif sekali ya untuk sinergitas antara pemerintah, masyarakat. Jadi pentahelix pemerintah adalah semua stakeholder, TNI, Polri, BPBD, ini kemudian masyarakat. Yang paling penting lagi dunia usaha bersama-sama, media itu penting juga untuk menyampaikan informasi ketika kebakaran terjadi, cepat diinformasikan kepada petugas dan di lapangan bisa cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Saat ini sedang dilakukan persiapan dalam pelatihan gabungan penanggulangan karhutlah yang ada di Sungai Baung. Kita melakukan ini di Firebase Sungai Baung yang merupakan kerjasama dari 3 perusahaan mitra pemasok APP Sinarmas di Oki, yaitu PT Bumi Mekar Hijau, PT SBI Wood Industries, dan PT Bumi Andalas Permai. Hari ini kita akan melihat seperti apa sebetulnya penanggulangan dari bencana kebakaran lahan dan hutan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, pemirsa, kita mau masuk ke dalam, kita akan mengetahui peralatan apa saja yang digunakan dalam penanganan kasus karhutlah ini sendiri. Di dalam sudah ada. Halo Mas. Siang Bu. Niko. Mas Niko, bisa dijelaskan nggak Mas peralatan apa saja sih yang diperlukan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini? Kita punya berbagai macam peralatan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi untuk pompa pemadam sendiri kita itu secara umum punya 3 jenis. Ada pompa jinjing yang biasa kita gunakan untuk patroli, juga ada pompa induk seperti yang di bawah ini. Ini adalah pompa yang kita gunakan untuk menghadapi kebakaran besar, terutama kebakaran yang ada di gambut.
karena ini adalah mesin-mesin yang memiliki tekanan tinggi. Karena di hutan itu kan sumber air cukup sulit. Jadi memang kita butuh mesin-mesin yang hanya membutuhkan sedikit air tetapi tekanannya sangat kuat. Karena terkadang kita di lapangan dari titik api itu jarak sumber air bisa sampai 2 kilo. Oke, jadi memang perlu yang jauh jadi jangkauannya begitu. Benar, jadi butuh mesin yang jangkauan airnya bisa sampai jauh. Dan yang ketiga itu adalah pompa apung. Nah, pompa apung sendiri ini biasa kita gunakan untuk di area yang banyak kanal, di gambut, yang mana dia mesinnya itu kita letakkan di atas air dan kita tinggal langsung mengoperasikan nozzle. Nah, jadi semua peralatan di sini itu setiap minggu kita wajib pastikan ini kondisinya ready to use. Kita siap pakai kapanpun, ini sudah harus kondisi baik. Jadi memang itu adalah kegiatan rutin kita untuk melakukan perawatan peralatan kita. Karena peralatan dan sumber daya manusia itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sedang memantau nih Bapak ya? Ya. Oke, nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ferdian Krisnanto, yaitu merupakan Kepala Balai PPI Wilayah Sumatera yang membawahi Manggala Agni ya Bapak ya? Baik, seperti apa nih Bapak suasananya saat ini hari ini untuk pelatihan gabungan ini? Hari ini sudah mulai pembelajaran di lapangan. Jadi kemarin kita teori di kelas, kemudian hari kedua ini untuk di lapangannya kita sudah hari ini pengenalan alat, kemudian nanti sudah mulai gladi simulasi. Jadi praktek yang sebenarnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oke. Kalau untuk sejauh ini kendalanya apa sih Bapak di lapangan khususnya untuk pengendalian kebakaran? Ya, kalau kita lihat dari sumber kebakaran ya, kita ngomong bahwa 99% adalah aktivitas manusia. Jadi yang harus dikelola sebenarnya adalah manusia. Nah, di sini kita berlatih ini cuma beberapa pendukung saja ya, menyiapkan teman-teman SDM-nya biar berkualitas gitu. Makanya kami dari KLHK, kami punya Manggala Agni, teman-teman dari perusahaan punya RPK, kami sharing ilmu di sini untuk mempersiapkan para pihaknya. Jadi nanti yang bekerja itu tidak harus Manggala Agni semua dan teman-teman RPK, tetapi para pihak pendukung inilah yang kita butuhkan untuk bersinergi di lapangan gitu. Harapannya Bapak ke depan untuk ke latihan gabungan ini maupun juga nantinya di lapangan realnya seperti apa? Semua akan dibuktikan di lapangan sebenarnya. Kita latihan, tetapi kalau di lapangan ternyata nanti yang bekerja itu saja itu nanti sepertinya akan tidak berguna latihan ini. Tetapi ketika kita sudah melatih, kita berlatih bersama seperti ini, tentunya harapan kita nanti di lapangannya pun penanganannya juga bareng-bareng gitu. Nggak harus Manggala Agni, RPK saja, tapi semuanya harus ngikut ngeroyok gitu maksudnya. Kalau memang sudah benar-benar kejadian gitu. Artinya ini tanggung jawab bersama, kita selesaikan bersama, dengan harapan akan lebih mudah. Baik, terima kasih Bapak Ferdi. Terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Panji Bintoro yang merupakan Operational Management Head APP Sinarmas Region Oki. Kita akan bertanya-tanya seputar kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak Panji, persiapan apa sih Bapak yang sudah dilakukan saat ini untuk pelatihan bersama ini? Iya, saat ini kita berada di Firebase Sungai Baung. Firebase Sungai Baung ini merupakan pusat komando dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di sini kita melakukan pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan sinergitas antara pihak perusahaan, pemerintah, unsur dari masyarakat, media dan segala macamnya yang memang ini adalah arahan dari Bapak Kapolda juga terkait dengan peningkatan sinergitas dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, di sini kita mempersiapkan sumber daya terutama khususnya regu penanggulangan kebakaran. Harapannya dengan pelatihan ini bisa meningkatkan kemampuan dari
rekan-rekan semua baik dari unsur pemerintahan maupun perusahaan maupun swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Oke, kalau untuk dari Sinarmas sendiri ada tim khususnya? Iya, di kami ini merupakan perusahaan mitra pemasok APP Sinarmas, itu memiliki regu penanggulangan kebakaran dan juga tim reaksi cepat untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kalau mengenai peralatannya sendiri, Bapak Panji, itu apa saja yang sudah disiapkan dari Sinarmas? Iya, dalam rangka upaya untuk penanggulangan kebakaran, kita saat ini di Firebase dilengkapi dengan fasilitas helikopter. Satu helikopter besar, seperti kita lihat di belakang ini ada jenis Superpuma untuk waterbombing. Kita juga punya helikopter sedang untuk upaya patroli serta penanggulangan respon cepat. Kita juga memiliki amfibi yang kita namakan airboat, gitu untuk mendukung transportasi di area-area yang sulit dijangkau. Oke, nah pemirsa, tadi kan Bapak Panji sudah menjelaskan mengenai adanya 2 helikopter untuk penanggulangan karhutla ini ya Bapak Panji ya. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan lebih detail lagi nih fungsi dan juga apa saja isi dari helikopter ini untuk menggunakan penanggulangan dari karhutla itu sendiri? Ya baik, ini salah satu unit kita, ini jenis Super Puma dengan register nomor N332N. Ini merupakan salah satu senjata utama kita dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Helikopter besar ini memiliki kapasitas angkut untuk air itu 4.000 liter atau sekitar 4 ton, dan itu sangat efektif dalam membantu tim darat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang akan ada kolaborasi antara tim darat dengan tim udara untuk mempercepat proses pemadaman. Makanya kita menggunakan ini salah satu bantuan udara untuk mempercepat proses pemadamannya, Mbak. Oke, jadi memang kapasitas airnya juga cukup besar, ya? Besar, 4.000 liter seperti itu. Tapi jika ada kejadian sekecil apapun, ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Oke, yang penting sudah siap dulu nih alatnya. Siap, ini siap digunakan seperti itu. Oke, nah pemirsa, itu tadi adalah salah satu penjelasan dari Bapak Panji mengenai peralatan yang ada yang sudah disiapkan dari Sinarmas untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang ada khususnya di Sumatera Selatan ini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak AKP Heri Sulistyo yang merupakan salah satu peserta dari pelatihan gabungan penanganan karhutlah pada hari ini. Iya, betul. Baik, Bapak, seperti apa nih hari ini pelaksanaan pelatihan gabungannya? Oh, untuk pelaksanaan hari ini pengenalan alat dan cara penggunaan. Kami di sini mengenalkan, saya bersyukur sekali ikut pelatihan ini, mengingat di daerah kami itu belum tentu bisa mengetahui alat satu persatu penggunaannya untuk apa. Dan saat ini kami di sini, saya juga baru tahu bahwasannya ada alat yang namanya Sambunation itu untuk memadamkan lahan gambut yang sudah terbakar di bawah. Saya sudah bersama dengan Dirsamapta Kombes Pol Budi Mulyanto. Bapak tadi sudah mencoba nih Bapak ya, peralatan yang namanya apa nih tadi Bapak? Sambunation. Sambunation. Nah, seperti apa? Ada kesulitan tidak Pak ketika mencobanya? Saya sampaikan bahwa kita sangat berterima kasih menggunakan alat ini. Ternyata alat ini adalah alat lokal, ide kreatif murni dari Indonesia dan sudah dipatenkan. Namanya adalah Sambunation. Nesia mungkin Indonesia ya. Terus kemudian fungsi alat ini ternyata tidak hanya untuk memadamkan, tapi bisa sebagai alat untuk menyelamatkan kita ketika kita ada api yang berbalik berupa apinya ataupun asap tebal yang ke kita, ternyata sebagai kita untuk defend istilah saya, yaitu kita bagaimana menghidup udara, sirkulasi udara kita dengan baik sehingga kita bisa maksimum dan menyelamatkan diri kita. Semuanya kita bisa memanfaatkan ini, dan alat-alat ini alhamdulillah sangat banyak ada di Sinarmas, dan apabila menghadapi kebakaran hutan, insya Allah kita bisa bersama-sama berkolaborasi, kemudian bersinergi untuk mewujudkan memadamkan api supaya tidak meluas. Rekan-rekan sekalian mempunyai satu mentalitas yang kolaboratif, menghilangkan ego sektoral tapi fokus terhadap satu tujuan, yaitu tujuannya adalah bagaimana bersinergi memutus mata rantai penyebaran dan sekaligus memadamkan api. Itulah tujuannya. Airboat itu sejenis amfibi, jadi dia bisa jalan di air dan juga kita bisa maksimalkan untuk mobilisasi di darat. Jika memang kondisi areal itu tidak bisa dilalui dengan transportasi air konvensional pada umumnya. Jadi kita gunakan alat ini. Kapasitasnya berapa orang kalau untuk satu airboatnya? Untuk airboat sendiri untuk penumpang 8 orang, di luar kru bisa 3 orang, driver sama 2 nanti mekanik akan mendampingi. Kemudian juga ini ada bodinya cukup luas ya, jadi seluruh peralatan yang dibutuhkan bisa kita letakkan di sini. Peralatan pemadam, selang-selang, BBM untuk support pemasukan pemadam, kemudian logistik, semua bisa kita maksimalkan di airboat ini. Iya. Nah, untuk sejauh ini penggunaannya sudah gimana saja nih Mas? Ya, kebetulan kalau ada musim kemarau, khususnya di area-area yang di buffer perusahaan itu memang tidak ada pengelolaan water manajemennya, itu banyak area-area rawa yang kering. Nah, mobilisasi tentunya akan sulit, sehingga kita menggunakan airboat salah satunya yang bisa menjangkau area tersulit itu untuk upaya penanggulangan kebakaran. Oke, jadi airboat ini bisa digunakan untuk perairan yang memang dangkal pun, dangkal sekalipun bisa? Sangat dangkal pun bisa. Bahkan untuk yang cuman hanya mungkin hanya ada genangan aja, ada rumput aja dia bisa. Ya. Oke, makanya jadi untuk area-area yang kita anggap dia suatu, kalau mungkin hujan mungkin ada airnya ya. Tapi kalau musim kemarau itu kan area banyak yang sudah mulai surut, kering, sehingga ini sangat efektif digunakan untuk mobilisasi personil maupun peralatan. Ini sangat aman ya, di desainnya juga aman. Balik-balik di atas itu untuk memudahkan tadi mobilisasi. Kalau transportasi air yang konvensional itu biasanya balik-baliknya di dalam air. Di dalam air ya, di bawah. Kalau di air dangkal otomatis tidak bisa. Tidak bisa. Makanya dengan ada ini pendorongnya di atas, dia bisa menjangkau area apapun dengan tenaga besarnya dia. Tenaga besar dan di air yang surut sekalipun. Iya, dengan air yang surut sekalipun.
memang dibutuhkan kerjasama yang baik itu dari pihak pemerintah, perusahaan, maupun juga masyarakat dalam penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan yang ada khususnya di Sumatera Selatan ini. Dan upaya penindakan tegas juga dari pemerintah supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan ini. Namun yang tidak kalah penting adalah masyarakat yang lebih bijak, karena kebakaran hutan dan lahan bukan hanya disebabkan karena cuaca dan iklim, tapi juga karena ulah manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, semoga sinergitas dari penanganan karhutla ini dapat bermanfaat dan berjalan lebih baik lagi ke depannya. Saya Yanggi Pradita untuk iFrame, sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.